Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi MAN 2 Banyumas kelas 12 IPS 4 dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Safri Afrizal nomor absen 33. Saya Rizky Alif dengan nomor absen 31. Saya Ruhamata Syarifah nomor absen 32. Saya Rizky Maulana absen 30. Kami akan menjelaskan materi SKI tentang Sunan Kudus yang diampuh oleh Bu Jariah Mufidah. Saya akan menjelaskan biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Sunan Kudus lahir dari pasangan Utsman Haji Sunan Ngundang dan Dewi Sari binti Ahmad Wilatika pada 9 September 1500 Masehi di Kudus, dan masih kecil ia diberi nama Jafar Shodiq. Ketika dewasa, Jafar Shodiq menikahi Syarifah Dewi Rail binti Sunan Bonang. Mereka dikaruniai banyak anak, antara lain 1 Amir Haji, 2 Nyi Ageng Pombayun, 3 Panembahan Palembang, 4 Panembahan Makaos Hamengkusuwomo, 5 Panembahan Kodi, 6 Panembahan Karimun, 7 Panembahan Joko, 8 Ratu Pajoko, 9 Amir Hasan. Sunan Kudus meninggal pada 5 Mei 1550 Masehi di Kudus pada masa Kesultanan Demak. Ia meninggal ketika menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan cara dakwah Sunan Kudus. Sebelum aktif berdakwah, Jafar Shodiq berguru kepada ayahnya, yaitu Sunan Ngudung, di Jipang Panolan dekat Blora. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telising, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Dan ketika mulai aktif berdakwah, beliau memiliki beberapa strategi yang unik. Antara lain, 1. Cara dakwah Sunan Kudus dapat dibilang meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu toleran kepada budaya setempat dan cara penyampaiannya bahkan lebih halus. 2. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat sekitar adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. 3. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan, dan kisah tersebut disusun secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Yang keempat, menggunakan sapi yang dinamai Kebo Gumerang sebagai strategi dakwah untuk menarik simpati orang-orang yang mengagungkannya. Lalu, sebutan Sunan Kudus disematkan kepada Jafar Shodiq karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan keteladanan yang didapat dari Sunan Kudus. Dari Sunan Kudus, kita dapat mengambil banyak hikmahnya, antara lain: pertama, sebagai individu, Sunan Kudus dapat diteladani akhlaknya yang baik. Kedua, sebagai pendakwah, ia layak diteladani kedalaman ilmu dan strategi komunikasinya. Ketiga, sebagai anggota masyarakat, kita bisa meneladani perannya dalam menyatukan aneka perbedaan dalam sebuah harmoni. Saya akan menjelaskan beberapa peninggalan Sunan Kudus, antara lain Masjid Menara Kudus dan pintu gerbang Candi Benter. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama, MAN 2 Banyumas, siap kerja, siap kuliah.